Ya, darah nggak boleh kita makan dari orang Islam. Tapi ada itu loh, minum darah. Ya kau lah itu darah Yesus lah kalian. Bunda, serius. Itu beda konteksnya, Bu. Kalau di mana ini? Di Kejadian 9 pun, Bu. Ayat 4 itu daging yang bernyawa, itu darah nggak bisa dimakan memang. Iya, di Yahudi pun itu mereka tuh lebih ketat makanannya hoser ya. Mereka lebih ketat daripada Islam tuh ya. Banyak yang nggak bisa dimakan ini. Tapi kalau dalam Al-Quran kami nih ya firman Allah ya, maka dia kok stres, kok minum obat. Gini Bunda, seandainya Bunda nabiku, kalau ku minum darah Bunda halal nggak? Nggak ada yang minum darah. Kalian aja itu yang mengimani darah Yesus. Oh, berarti. Jadi kalau yang menghujat itu, kalau yang menghujat itu, Bu, nggak halal darahnya, Bu. Apa? Yang apa? Kalau halal misalnya udah di luar Islam menghujat-hujat Ibu, itu menurut Ibu darahnya halal nggak, Bu? Nih saya kasih dulu ya, Al-Arab 157 ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, membebaskan beban belenggu adapun orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang yang beruntung ya, itu ya. Kemudian tadi ku sampaikan di surah Al-Baqarah 173 ya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmul khinzir. Ternyata ada Ustadz ya, Ustadz boleh menjelaskan lebih rinci. Kemudian kenapa pada waktu itu mana lagi nih? Lupa juga aku ya teman-teman. Jadi pendeta aja Bunda. Tolong dijaga bahasamu ya. Bunda belum apa? Bunda jauh tadi itu, Bunda. Kalau misalnya ada yang menghujat, halal nggak darahnya itu, Bunda? Menghujat? Ya misalnya di luar Islam, misalnya Hindu, Buddha menghujat, bisa ya Bunda kan? Itu menurut Bunda itu darahnya halal nggak? Ustadz, silakan dijawab Ustadz. Boleh Ustadz ditanggapi? Bunda. Ustadz. Kenapa Bunda? Kenapa? Kalau menghujat katanya halal darahnya? Kalau ya, menghujat dalam bentuk apa? Kalau menghujat kan makanya kan di dalam Islam itu penuh dengan solusi. Masih ada yang namanya kafir harbi yang perlu diperangi gitu kan. Orang-orang yang sudah memerangi kita maka kata Al-Quran fala tuwalluhumul adbar. Kita tak boleh mundur ketika mereka menyerang, ketika mereka menghina, mencaci gitu. Al-Quranul Karim gitu kan. Jadi ketika mereka menyerang ya jelas. Itu yang namanya kafir harbi. Tapi ada juga yang namanya kafir ahdi atau kafir mu'ahad yang mengadakan sebuah perjanjian, apa namanya, gencatan senjata ya kalau sekarang. Kita tidak boleh melanggar itu. Ada yang namanya kafir zimmi, di mana mereka itu orang kafir tetapi bersosial dengan baik di lingkungan kita, banyak kan di sekitar kita gitu. Kita tidak boleh. Jadi yang wajib diperangi mereka yang memerangi kita, seperti penghujat seperti si Kudis itu kan, Tuhan kalian itu kan. Nggak, misalnya gini Bang Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, misalnya kan orang oknum ini kan tidak mau menyerang tapi tidak mau perang, tapi cuman pintarnya menghujat. Apa itu halal darahnya Bang? Tadi nggak dengerin penjelasan saya. Begini bang, kalau misalnya kan ada oknum nih,
Tadi udah saya jelasin. Tadi saya udah jelasin kan. Dibagi 3 kafir itu. Ketika mereka menyerang kita, menghujat kita, apalagi menghina baginda Nabi, apalagi sampai menginjak Al-Quran, ya jelas. Seperti orang murtad gitu ya. Orang murtad setelah keluar dari Islam, mereka berbalik menyerang, memfitnah keislaman. Gitu. Itu memang ya. Karena itu mereka darahnya halal enggak Bang? Iya, kenapa? Darahnya halal enggak Bang? Harus berapa kali saya mengatakan? Emang telingamu itu cantelan atau apa? Berarti nggak konsisten namanya Pak. Gini, Kan dari Berarti, sudah saya berarti ketika ada yang mereka diamalkan, ada mengerjakan- yang enggak. mungkin dia harus ke pokok poinnya aja. Gini, darah itu dalam hukum Islam itu adalah haram. Surah Al-Maidah, ya. Surat Ya, kalau dia, Al-Baqarah ayat kalau dia 173. maksudnya mungkin itu Surat orang-orang Al-Maidah yang ayat ini 3. kan. Itu semua haram, darah itu diharamkan. Kata kamu tadi itu halal darahnya itu adalah alegoris. Haram, halal boleh. Halal itu boleh dibunuh kalau menghujat. Kalau Nah, di itu. Al-Baqarah ayat 173 ya, terus kemudian An-Nahl, kalau itu mah kan masalah fikih. Artinya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Kok Jangan kamu Dia jangan dasar oten. Kenapa Dia bikin teh ini kok ngaduknya itu loh, ngaduknya sendoknya itu bikin teh, ya Allah. Karena Kali sama-sama darah, teman-teman Pak Kristen itu Ustadz. senang banget gitu loh. Kenapa kalian Iya, Pak itu Ustadz senang kan banget sama-sama darah. menggena? Kenapa kalian itu senang banget dalam posisi nubuatan Yeremia 4 gitu ya. Yeremia 4:22 dengan menggenapi di 1 Korintus 4:10. Kenapa sih kalian senang banget di posisi itu? Kok bisa sih Bang? Darah halal itu arti umumnya adalah boleh. Paham nggak? enggak, darah manusia bisa halal, Biar binatang Ustaz enggak. saya yang Gimana sih? jelaskan. Biar saya jelaskan Ustaz. Halal darahnya bagi penghujat maksudnya itu halal darahnya, halal, tidak ada dosanya dibunuh bagi penghujat. Tahu tidak? Kau definisi halal apa kau itu? Tahu tidak definisi halal? Ditanya berapa kali? Nggak Halal kan ngerti dasar kau. Halal itu kan bisa dimakan. Tapi di sana Tidak semua yang halal bisa boleh. berarti Tadi ada dibilang, darah yang kamu nggak paham. enggak halal. Halal itu Yang haram juga artinya ada. boleh. Halal itu artinya boleh. Udah paham? Halal itu artinya boleh. Haram artinya tidak boleh. Paham? Ya masalah gini Bang. Pertanyaan gini. Kenapa sih darah binatang itu haram sedangkan halal manusia enggak haram? Bolehnya haram, boleh juga yang enggak haram. Sudah ditanya, tidak semua yang halal itu yang barang yang dimakan. Kalau kau curi sendal, halal atau haram? Kau curi sendal halal atau haram? Kau makan itu sendal? Dasar kawoten dijelaskan berapa kali. Kau curi kenapa sendal halal begitu, itu atau haram? Aduh gimana sih Bang? Kau bikin capek-capek orang ustaz tidak tidur. Ditanya-tanyai terus, sudah dijelaskan, tanya melulu. Sudah dijelaskan itu terus mutar-mutar, memang dasarnya oten begitu. Nanyanya sampai jawaban Bang. Konteksnya beda. Dengar dulu, konteksnya beda di dalam surah Al-Maidah. Gitu dong, jelasin dong. Ini sinnya ini Di dalam Penjelasannya surah ada. Iya, Bang, aku ada surah penjelasannya ada. Penjelasannya itu di Yeremia 19:9. Coba aja buka. Kemudian Yohanes 6:52 sampai 54 gitu. Kemudian 1 Samuel 15:3. Itu penjelasannya di situ. Buka aja. Ada Bible di situ. Ini Jelas. izin Ustaz, di dalam surah Al-Baqarah itu 173, inna maharrama alaikumul maitata waddama walahmul Itu khinzir. tentang fikih. Ini berbicara makanan, darah makanan yang bisa tidak boleh makan darah hewan. Kalau yang tadi itu hal darahnya bagi penghujat itu ya beda konteksnya, itu darah manusia artinya boleh dibunuh. Boleh Menurut dibunuh. Ibu nih Bu, ada kan di dalam Halal darahnya boleh dibunuh, bukan berarti boleh dimakan. Jadi beda konteks. Buka saja Berarti- itu coba. berarti masih- Yeremia masih- 19:9.
Buka saja Berarti itu masih jawabannya. masih Ya, jawabannya benar. Halal itu jawabannya. Itu di Yeremia 19 nomor 9. Kang Jenas bacain Kang Jenas. Yohanes berarti nomor 6 masih berlaku 52, surat atau 1 Samuel 123 itu 15. Bang. Itu jawabannya. Silakan buka. Anda di situ ada Bible. Silakan buka. Sabar. Yeremia Saya berapa? bacakan ya. Saya bacakan ya. Surat Oke, saya At-Taubat. bacakan ya. Oke. Tenang Ustaz. Itu masih Gak apa-apa, berlaku. sabar. Yeremia berapa Ustaz? Yeremia 19 nomor 9. 19:9. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Saling makan darah daging. Yohanes 6:52 sampai 54. Yohanes 6:52. Mereka itu tidak membutuhkan jawaban dari Al-Quran ya. Begitu mulia kalau buat orang-orang berdua seperti mereka itu. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saling memakan daging mereka, daging manusia, berarti kanibal nih ya. Apa itu jawaban Yesusnya? 6:53-nya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan hidup di dalam dirimu. Nah, Kan makan daging manusia dan minum darah. ketika Yesus itu ngomong begini ya. Ketika Yesus ngomong seperti itu kan perumpamaan. Perumpamaan. Kemudian Yesus kan membuktikan kepada murid-muridnya. Biar dia Kudus. Perjamuan malam. Gini. Kami bilang tadi. Saya mau jelasin dulu. Izin Bunda. Hei. Izin Perjamuan Bunda. Bilang malam. tadi itu alegoris kamu tadi. Dia kan Kalau tadi mengumpulkan. saya bilang itu kata Dia ambil alegoris kamu roti, menentangnya. kemudian dia ambil. Kalau saya bilang tadi itu Kok kata sitanan kali aku ngomong ya. Coba Kang Jenas coba lengkapi 1 Samuel 15 nomor 3-nya Kang Jenas. Coba dilengkapin 1 Kalian kesitanan kalau aku ngomong. Biar Pak Ustaz. Gimana sih Saya kalian? jelaskan Begini, kenapa kau nggak bisa nangkap apa yang dijelaskan saudara-saudara saya? Karena nggak bisa otakmu sampai ke situ. Manusia aja yang keluar dari kelamin, manusia yang keluar dari kelamin, kau tuhankan. Inilah otakmu nggak berfungsi. Nggak bisa kau nangkap apa yang dijelaskan tadi. Kelamin dia. Ya manusia gini. tuh yang menjadi masalah Tuhanmu loh. Kenapa kau Sulit memang nangkap. Sulit. Coba di. Ya kalau manusia wajar, kau kan manusia juga keluar dari kelamin mamamu. Tapi kalau Tuhan, coba. Bagaimana pemikiranmu? Pakai akalmu kalau Tuhan yang keluar dari kelamin. Tuhan yang keluar dari kelamin itu kemudian kau tuhankan. Kau berdoa kepadanya. Masuk akal itu. Kau gak bakal kau lihat Tuhan, ngerti lu? Bukan masalah lihat-melihat, maka masalah akal. Akalmu sulit menerima penjelasan tadi. Mau lihat Tuhan. Gak bisa menjangkau akalmu itu. Terus yang dilahirkan itu bukan Tuhan. Dia Tuhan, kenapa rupanya? Nah makanya berarti dilihat. Aduh. Iyalah. Benar-benar nih Tuhan Kristen. yang benar. Membuktikan dirinya bahwa ada. Dia menyertai siapa yang diutusnya. Gitu. Makanya aku bilang, Gini, Pak. itulah kalau Yang menghalalkan darah itu kau halalkan darahnya Yesusmu. Itu demi mendapatkan Tuhan, kau rela Yesusmu dibunuh. Itu namanya menghalalkan darah. Kau itu. Kau rela sih lu. Coba seandainya Yesus tidak dibunuh, kau punya Tuhan tidak? Ya, tidak ada. Tetaplah dia punya dia itu firman itu sendiri. makanya dia gini Bunda. Betul, Makanya Al-Quran itu kayak gini ya. Mohon di mute aja, di mute orang kayak gini udah enggak ini. Makanya gini, kenapa Al-Quran itu begitu ini ya, menyindir banyak ayat ya. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 171. Ketika kita bercerita kepada mereka gitu yang memberikan tadi penjelasan kepada mereka itu wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, katanya summum bukun umyun fahum la yaqilun. Jadi perumpamaan bagi orang-orang kafir seperti ini ya kan, ketika diberikan seruan
penjelasan. Itu ya seperti kita meneriaki kambing, meneriaki hayawan, meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan tersebut. Jadi kita mendengarkan memberikan penjelasan kepada mereka seperti menjelaskan kepada onyet. Kita tawarkan 1 tundun pisang dengan 1 miliar duit. Namanya onyet, padahal kita sudah kasih keterangan nih, nyet. Ini ada 1 tundun pisang, ini ada 1 miliar uang. Kamu pilih yang mana? Tetapi sudah dijelaskan, nih 1 miliar duit ini gitu. Kalau kamu milihnya ini, kamu bisa beli lahan, beli bibit pisang, kamu tanamin sehingga bisa menghasilkan banyak pisang dibandingkan 1 tundun. Nah, namanya onyet tetap aja milihnya 1 tundun pisang. Jadi mereka yang digambarkan di Al-Quran itu seperti binatang. Ketika kita meriaki apa coba? Binatang itu kalau kita panggil hanya dengar teriakannya saja. Tidak ada yang bisa diambil manfaatnya tadi. Gitu. Maka ada 2 narasi di dalam Al-Quran yang narasinya sama tapi ujungnya beda. Yang pertama apa? Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruknya makhluk melata yang bergerak, sejelek-jeleknya makhluk yang bergerak yang nongkrong di permukaan bumi adalah orang-orang yang menutup hatinya dan mereka tidak akan beriman. Dan ada narasi lagi yang satu, bahwasanya dengan narasi yang sama di akhirnya itu layak kilun. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akalnya. Seperti tadi, walaupun kita jelaskan, sama halnya menjelaskan onyet menawarkan 1 tundun pisang dengan 1 miliar duit. Tetap aja 1 tundun pisang namanya onyet. Lanjut dulu. Oke, saya tanggapi sama sahabat Mikva ini, katanya harus pakai akal. Lalu bagaimana Anda seorang muslim ya meyakini yang kamu sembah itu, menjangkau akal pikiran Anda itu bahwa Tuhan yang Anda sembah itu benar-benar Tuhan. Gimana caramu? Oke. Bagaimana? Dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki kamu, mana yang merasa milik kamu? Semua bisa juga. Semua agama itu mengakui Tuhan mereka itu Tuhan yang benar. Iya, kan kamu ini bertanya. Mereka mengakui Tuhan mereka itu dari ujung rambut bumi. kamu, Gitu. dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki kamu, mana yang merasa itu milik kamu? Astaga. Udah aku bilang semua agama mengakui Tuhan itu Tuhan benar menciptakan langit dan bumi. Coba Ya, maksudnya apa? Yesus menciptakan Tanya langit dan sama, bumi enggak? tanya sama Buddha, tanya sama Buddha. Saya tanya dulu. sama Hindu. Kamu tadi udah saya tanya, Yesus menciptakan langit dan bumi enggak? Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Di mana datanya? Sesuai apa yang tertulis di dalam kitab saya. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan. Yesus menciptakan langit dan bumi. Silakan. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di mana di situ? Coba Anda baca. Baca dulu, baca. Bacalah. Tunjukkan ayatnya. Baca. Kamu yang bawa dalil, bacalah. Saya mau ketawa dulu Jadi kalau teman-teman ini Bunda ya, teman-teman kalau Oten ini gini. Kalau Oten itu disuruh membaca kitabnya jijik. Giliran muslim yang membaca ketawa ketiwi. Giliran yang menginjak kitabnya malah dikasih donasi. Enggak, karena saya ketawa aja sama kalian karena Surat Anda itu andalan itu ngambil Yohanes ayat sini 1 ayat ayat 1. sana. Itu surat andalan Kristen Coba baca, Yohanes coba 1 baca. ayat 1. Kalau udah paham tanya ke saya gitu loh. Nanti Iya, coba baca. Biar nangis. saya kasih tahu. Dengar saya. Bang. Yohanes 1 ayat 1. Kau kan baca terjemahannya. Nah, coba kau bukalah itu bahasa originalmu, bahasa Yunani. Nanti kau nangis sendiri itu. Yohanes 1 ayat 1 itu artinya apa? Nggak perlu ke teks original sih Bunda. Sebenarnya nggak Ya. perlu ke teks original. Coba aja suruh baca. Nggak perlu aja Coba bisa suruh dijawab. baca. Ayo lanjut. Nah. Bang Coba Miftah, boleh nanya nggak? Wani Arah Piro. Kim- Aduh, mau mengalihkan lagi. nanti Tunjukkan tanggal. dulu. Nanti tanggal. Yesus itu Biar- pencipta langit dan bumi. Silakan. Enggak perlu ditujukan. Kalian kan pintar ini. Ada di kepala otak kalian. Tanggal. Yohanes 1 ayat 1 dibaca aja. Kamu tadi mengatakan Berarti bahwa kalian Tuhan memang yang benar goblok. itu adalah Iya, kalian kan Tuhan yang umat menciptakan langit dan hafalan walaupun bumi. kalian nggak ngerti maknanya. Sebentar. Kamu tadi kan mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Anda itu kan Yesus. Coba tunjukkan datanya di mana
Ada dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi. Silakan. Di Kejadian dikatakan. Kejadian itu Tuhannya Musa, bukannya Tuhan Loh, kenapa Anda. yang ngatur kitab saya itu dong? Ya coba. Saya nggak pernah klaim kitab kamu itu kitab saya. Pede banget. Kenapa sih kau ngatur sih? Udah maling pede. Udah Nggak maling pernah aku pede. bilang Al-Quran itu kitab saya. Beda dengan Yesus. Maling pede. Oh kitab saya itu kitab saya. Udah Kitab maling saya, pede. ngaku-ngaku. Kenapa kau yang ngatur gitu? Aduh. Nggak pernah aku bilang hadis itu kitab kejadian orang Yahudi kitab terus emang Al-Quran itu kitab Buddha. kitab Nggak siapa ada aku itu? bilang. Enggak. Tahu Mana tanya ke pernah saya, ada kitabnya karena Kristen? kitab Mana saya pernah ada ada Yesus. kitabnya Kristen? Di situ tidak Tidak ada pernah Yesus. ada kitabnya Kristen. Di Parah kejadian kalian itu memang tidak ada parah. Yesus. Di mana ada situ di kejadian Yesus? Di mana? Kan saya mau jelaskan. Enggak usah dijelaskan, tidak ada Lah, di situ kan tertulis Yesus. Elohim itu kan menciptakan bumi ini dengan Yesus. firman-Nya. Saya Dan tanya firman-Nya. Yesus Makanya yang korelasi di dilahirkan Maria itu Yohanes siapa? pasal 1 ayat 1. Saya lihat saya tanya. mulai Yang firman. dilahirkan Maria itu siapa? Firman itu Yang bersama-sama dilahirkan dengan Maria itu Allah. siapa? Yang dilahirkan Maria itu siapa? Ya itu kan ke dagingnya nih sebagai manusianya. Ya, aduh kayak dagingnya. Makanya kau tanya sama saya menjelaskan kitab saya. Oke. Rupanya ya, Oke. ahli daging. Begitu Boleh sama saya ya? Oh my God, what is that? Oke, Bang aku tadi katanya kedagingannya. Berarti You have to put it. tadi katanya kedagingannya gitu. Iya. Okay, so it means Yesus put itu kedagingannya begitu. right? Iya lanjut. Iya, Yesus itu kedagingannya. Berarti Yesus itu manusia atau Tuhan sih? Makanya Bang, sebelum Abang menarasi, Kenapa tanyakan nggak ke saya menjawab? siapa Yesus itu. Iya, kenapa nggak Yesus menjawab? itu dua natur, Oh, dua natur. kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaan dan Paham nggak? keilahian. Oke, kemanusiaannya yang mana? Loh, kemanusiaan udah jelas kemanusiaan kan Oke, dia hidup di dunia ini kan. keilahiannya yang mana? Pada saat itu kan jadi manusia. Iya, Kau tanya lagi keil- kemanusiaan. Oh, Pertanyaan berarti- gimana sih? Pertanyaan SD. Ya, oke, santai aja, jangan ngambek. Iya, coba Oke, lah pertanyaan berarti yang apa lah Bang? Yang keilahiannya bagus lah, yang yang mana? jelas lah. Jangan Keilahiannya kayak yang, pertanyaan SD. SD aja tahu. keilahiannya yang mana? Yesus itu jadi manusia, dia ke manusia. Oh, Tahu berarti dia itu. Tuhan menjadi manusia gitu. Bukan Tuhan menjadi manusia, Bang. Terus apa yang menjadi manusia? Allah itu firman. mengutus firman-Nya Oh, untuk firman menjadi memperkenalkan manusia. dirinya. Oh ya, berarti firman Kan menjadi menyatu manusia. toh. Allah itu kan menyatu. Ya, berarti dalam firman diri menjadi Yesus. manusia, begitu. Iya, dia menyatu. Iya, yang saya tanyakan firman menjadi manusia, begitu. Iya. Logos, Firman. akal budi. Iya, Akal firman budis, firman Bapa ini itu Tuhan atau sendiri. firman ini Tuhan bukan? Ya tetap Tuhan lah. Oh, berarti firman Tuhan. Tetap Tuhan. Makanya Iya. makanya kalau Iya, Anda iya. nggak paham Iya, tenang apa saja, namanya, tenang santai aja. Berarti keesaan firman ini Tuhan Tuhan. kami, Abang tanya ke Iya. saya. Yang Firman ini benar sih Tuhan. Abang. Berarti firman ini Tuhan. Firman itu Tuhan. Iya betul. Tuhan, berarti Tuhan firman adalah Yesus, kan gitu kan? Yesus adalah firman, begitu? Betul. Iya, firman adalah Yesus, Yesus adalah firman. Kalau kitab kamu firman bukan? Kitab saya. Iya. Itu kan Firman. firman yang dituliskan itu Bang. Saya nanya, Yang kitab tuliskan kamu oleh firman murid-muridnya Tuhan sendiri. bukan? Saya nanya, kitab kamu firman Tuhan bukan? Ya tetap firman dong. Berarti kitab kamu juga Tuhan? Ya tetap Tuhan karena ini wakil dunia ini firman Oh, itu. berarti Firman ada itu lagi gimana? tambahannya teman-teman. Berarti kitabnya juga Tuhan. Loh, Berarti kitab ada itu Tuhan. kan Berarti orang ada Tuhan Bible, kitab itu kan teman-teman. punya Ada kuasa Tuhan Bang. Bible. Kitab itu punya kuasa untuk mengubah orang. Ngerti gak lu? Yang Ya, dulunya berarti jadi tambah jahat lagi ketika ya dia Tuhannya ya. ketika dia Berarti baca Tuhan kitab Bible. pasti dia berubah. Ngerti gak lu? Loh, Kitab tadi itu kan- yang kitab itu punya kuasa, tanya, ngerti gak? yang menjawab bahwasanya firman itu Tuhan itu siapa? Firman menjadi daging, firman menjadi tulisan. Firman menjadi daging. Oke, tadi kan saya nanya firman ini Tuhan bukan? Dia firman, dia Jadi Tuhan. jelas Kenapa? tetap. Iya. Firman Tuhan bukan? Iya Tuhan, kenapa rupanya? Oke, firman itu Tuhan, berarti firman menjadi Yesus kan Menjadi kayak gitu daging. kan? Iya, Menjadi firman daging. Berapa kilo firman dagingnya? dituliskan. Berapa kilo dagingnya? Oh, jangan gitu lah. Nah itu pertanyaan SD. Tolong Pak Ustad, Oke. Pak Ustad Oke. kok begitu Iya. pertanyaannya sih. Santai Itu aja, menghujat, Gimana itu sih? menghujat. Yang mana Coba dulu yang dulu menyalak narasi semua ini, pernyataan yang menyalak baik semua lah. ini, Pak Ustad, menyalak Pak Ustad semua nggak kayak boleh guguk dulu. kayak guguk yang dikatakan Masa kayak sama gitu sih? Yesus.
Kenapa Katanya menyalak berapa semua kilo? gitu loh? Kenapa Aneh-aneh menyalak kali. semua satu-satu? Oke, berarti firman menjadi daging kan gitu kan? Begitu ya Bang Tanggang? Firman menjadi daging. Iya. Betul. Nah, daging dan firman mana yang Tuhan yang mana ini? Dagingnya atau firman ya yang Tuhan? Dagingnya lah Bang, karena kepadanya kami berserah daging diri. juga manusia tuh. Bang aku itu kata Bang Tanggang daging itu Tuhan katanya bukan manusia. Gimana ini yang benar mana ini? Daging Lah ini kata Bang aku katanya kemanusiaan dagingnya bukan Tuhan, kemanusiaannya. Kata Bang Tanggang ini daging juga Tuhan, gimana itu? Nambah lagi Tuhannya ada 6 berarti. Bagaimana mau jelasin Teman-teman, Pak Ustadz berarti ini ya? Tuhannya ada 6 teman-teman. Ada Pak Tuhan Ustadz, Bapa, Pak Ustadz tamat apa, Bang? Tuhan Roh Kudus, Tuhan S1 atau daging, S3, Bang? sama Tuhan Bible. Sahabat Tambah Mifa, lagi Tuhannya banyak amat, maruk amat, dibagi-bagi lah. Abang tamat apa Bang? Tuhan kami satu. S1 atau S3, sulit kau Enggak, nangkap yang benar mana kata yang Bang kujelaskan. aku, Tuhan kata kami katanya satu. kedagingan itu manusianya. Kata Bang Tanggang daging juga Tuhan. Tadi yang benar mana itu? Semua Tuhan. Semua Tuhan. Gimana tadi katanya 100% dua natur katanya, dua natur. Yang satu ilahiyah, yang satu kemanusiaan. Gimana ini yang benar mana ini katanya ajarannya Yesus? Iya Bang, untuk membedakan itu. Kok beda-beda sih ajaran Yesus? Kan ada prinsipnya nih Bang. Katanya Tuhannya Bisa manusia, yang bisa satu dibedakan, katanya nggak bisa ilahiyah, dipisahkan. 100%. Makanya Abang paham Ini dulu di situ. Kata yang satunya katanya semuanya. Enggak. Gimana? Takutnya Jangan gini, bikin ketawa. nanti ustadznya ditanya nggak bisa jawab. Nggak apa-apa, boleh tapi itu dilin dulu. Gini, Berarti yang mana Tuhannya itu? Kalau bisa kau jawab, aku mau alap. Ngalihkan. Nggak usah nanti nggak ada hiburan. Serius? Nggak ada Serius? hiburan, kasihan Sumpah. pada ngantuk nggak ada Sumpah. hiburan. Jangan. Kalau mualaf. bisa kau jawab, aku mau alap. Jangan. Jangan mualaf Bang, Nggak jangan mualaf Bang. Nggak ada Enggak hiburan. gini, kalau ada bisa surat dijawabnya. Kalau bisa Ada surat dijawabnya. Bang. Kalau Enggak, bisa itu- dijawabnya. Enggak, dilin dulu Enggak itu. betul. Enggak Sumpah, tadi. enggak selamat dunia akhirat. Kalau bisa kau jawab Bang ya. Tangga, Batang enggak, Bang Tangga. Kalau bisa dijawab. Tidak ada seorang pun Gini, Bang Tangga. yang datang Betul, kepada Kalau Bapa Islam kalau tidak betul. melalui Yesus Bang. Kan Gak usah kalau Bang bisa Sulaiman. itu Kan kalau hanya bisa untuk dijawabnya. orang-orang yang berakal. Kan kalau bisa Kalau dijawabnya. Islam itu hanya untuk orang-orang yang Dia ini mau berakal. ngacau ke sini. Kalau Kalau- kalian itu kan kalau bisa otaknya dijawabnya. isinya blek utak. Kamu ngacau bilang. di sini. Orang Bang, Islam nggak ada itu seorang bukan perantara di bumi untuk ini. Orang yang otaknya Hanya itu Yesus isinya yang satunya blek utak. perantara. Betul. Kalau bisa dijawabnya kan ku bilang. Nggak usah. Ini Nggak usah satu-satu tahu Allah. satu-satu Nggak ada lah. untung Itulah. anak juga. Kalau bisa Silakan, dijawabnya, takut nggak bisa di. Nggak. Oke, bertanya ya. Oke. Iya, silakan. Arah kiblat itu perintah siapa? Allah. Bisa dirubah. Ya enggak lah, kalau Tuhan kami itu nggak bisa Udah diatur. udah Nggak kayak pernah Tuhan belum? Kamu, Tuhan kamu Udah kan pernah belum? diatur. Udah Kalau pernah belum Tuhannya orang diganti? Islam nggak bisa diatur, nggak Udah kayak pernah di- Tuhannya udah kamu. pernah belum Kalau diganti? Tuhannya kamu jangankan Ah, diatur. makanya nggak bisa Orang jawab. ditembak Gini aja ya. boleh. Nggak bisa Ini jawab begini itu, Le. tadi. Nggak bisa jawab. Dia begini Bang, dia bilang gini. Nggak bisa Kalau jawab. Tunggu Tuhan dulu. kami nggak bisa diatur. Tunggu dulu. Sedangkan ketika kita jelaskan Aku- Tuhan kita, dia atur. Nggak Aku boleh, tunggu nggak dulu. boleh. Tunggu dulu aku. Gimana ini Pak Ustadz ini? nih? Satu-satu. Kenapa ribut? Satu-satu Kenapa aku. ribut? Jadi bisa diganti nggak arah Tuhanku kiblatnya? nggak bisa kau atur. Sementara Tunggu kau dulu atur aku. Tuhan orang. Belum Gimana sih selesai. kau ini? Kenapa? Tunggu dulu biar ku tes dulu dia. Bisa diganti Ustadz nggak ini gimana? arahnya? Lucu kali. Apanya? Bisa diganti arahnya. Ya terserah Allah lah. Nah kan itu Kalau jadi makanya aku manusia bilang, terserah Tuhan juga bro. Ya kalau kita nggak bisa kita gini ya. dijawab. Nggak Kalau bisa kita dijawab. itu umat Kan Islam. gitu. Nggak Kalau bisa balikan kau jawab. pernyataan kamu itu pernyataanmu bro. Kenapa menyalak semua ini? Kenapa? Tunggu dulu menyalak aku. semua? Udah Kalau pernah orang diganti Islam belum? itu Arah ati kiblatnya udah Allah pernah diganti belum? Wa atiur Rasul. Bahwasanya kalau orang Islam itu mengikuti apa yang diperintahkan Allah, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi. Ketika ada perintah dari Allah yang disampaikan baginda Nabi, maka umat Islam mengikuti. Enggak seperti Kristen. Yesus mengatakan hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya. Malah nyampe ke Antioquia jadi tiga-tiganya. Padahal dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nyampe ke Kristen Indonesia jadinya Tuhan. Emang kau pikir kami nggak mengenal? Bang Kores. Ya, nggak mengenal, nggak mengikuti perkataan Yesus. Kami mengikuti itu, Oke. Anda aja yang kurang paham.
Ya udah. Dijelasin siapa Yesus itu, Sang Firman. Kau bilang masa berarti Tuhan 2, Tuhan 3. Kau paksa, kau atur Tuhan itu. Loh, kau bilang tadi gak bisa Tuhan, gak bisa Tuhan itu diatur. Yang memaksa itu Anda sendiri yang menjawab, kok malah nyalain orang. Bang aku, bentar dulu Bang aku. Siapa yang menjawab? Yang menjawab siapa Gini, kok nyalain orang? Kita kan, sekarang saya nanya nih, yang tunggu menjawab dulu. firman itu Jawaban, Tuhan siapa? Ya, yang ku tanya kan belum dijawab. Tadi udah dijawab. Udah, bisa diganti nggak? Ya terserah Allah, kan Allah sudah mengatur. Maksudnya bisa diganti. Ya apa sesuai dengan perintah Allah. Kalau memang perintah Allah diganti ya diganti. Kalau nggak diganti ya nggak diganti. Nah, udah pernah diganti. Kan? Ya kan tadi udah dijawab, umat Islam itu ati Allah wa ati Maksudku tinggal jawab loh Bang. Kadang itulah kita berdiskusi sama saudara-saudara Muslim ini. Ya itu penjawabnya itu udah pernah diganti. Apanya? Arahnya. Arah apa sih kamu yang nanya? Arah kiblat yang jelas arah kiblat. Ya kiblat yang mana? Kiblat yang mana yang kamu tanyakan? Jadi kita berdiskusi kayak yang gini. Kamu tanyakan kiblat yang mana? Kalau kiblatnya umat Islam sekarang udah deal bahwasanya yaitu adalah Makkatul Mukarramah. Maksudnya arah kiblat itu loh Pak Ustadz, udah pernah diganti belum? Iya, sebelumnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian karena Masjidil Aqsa ini arahnya sama dengan orang Yahudi, mengarah ke Yahudi, maka baginda Rasulullah menengadah ke atas sambil berdoa, mudah-mudahan dan meminta kepada Allah supaya kiblatnya itu punya sendiri umat Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya itu sesuai, maka diperintahkan oleh Allah untuk kiblatnya ke Masjidil Haram. Ya ikuti udah ke Masjidil Haram, nggak ke Masjidil Aqsa lagi. Simple, apalah. Nah sekarang saya nanya, ketika Yesus mengajarkan kalian untuk menuhankan Tuhan yang Esa, kalian melaksanakan enggak? Kami menuhankan Tuhan yang Esa kok. Oke. Sekarang sebagai pencipta ya. Di mana Yesus pencipta? Bukan sebagai pimpinan. Sebagai di mana Yesus itu pencipta? Bang Kores monitor Bang Kores. Siapa? Masuk. Ada rupa. Coba dulu. Kalau mau masuk silakan. Coba dulu Abang dulu. Abang buat dulu. Kan udah dijawab. Lembaga survei. Abang buat lembaga survei dulu kan. Abang survei dulu semua keimanan Kristen itu ada enggak? Ya mengimani Yesus sebagai pencipta. Gak usah kesemuan Anda aja. Anda aja gitu. Sekarang kayak gini. Yesus itu memerintahkan untuk menuhankan Tuhan yang satu atau lebih dari Iya betul. Tapi memang perintahnya itu dia jelas berkata Allah itu Esa. Allah itu Esa. Oke, Tuhannya Yesus itu siapa? Yesus. Betul. Ini baca Yohanes 10:30. Bercerdas kau. Ya silakan baca. Bacalah. Kau yang bertanya. Ku kasih jawaban. Jawabannya di situ. Emang jijik? Bukan jijik. Sekarang gini. Jangan kau sama penggugat ijazah palsu. Silakan Bang Kores kalau mau masuk nih Bang Kores. Enggak, Bang Kores itu enggak usah. Kita takut Bang Kores. Abang enggak sanggup. Pak Ustadz aja dulu, Pak Ustadz aja dulu. Iya. Apa? Nanti kalau udah menyerah Pak Ustadz baru baca juga di Yohanes 17 nomor 21. Ayo coba baca. Kan udah kalian ini enggak komitmen. Enggak komitmen kalian dengan pertanyaan. Baca juga 17 mereka enggak konsisten, Bang. Aku dan Bapak adalah satu. Terus apa? Seperti nggak boleh makan daging babi, tapi kalau di hutan sendirian. Kalau kelaparan, kalau kelaparan boleh makan juga tuh. parah. Nggak maksudnya apa? Darurat makan babi sama Tritunggal apa ininya? Apa hubungannya? Udah dijelasin juga. Sebenarnya gini Bang, kami kan bukan tadi Yohanes 10:30. Aku dan Bapak adalah satu. Terus apa? Bang Kores. Gini. Yesus bilang yang mengatakan keimanan Kristen itu Tritunggal, Bibel apa orang Kristen? Orang Kristen. Terus kami mengimani orang Kristen apa Bibel? Mengimani Bibel. Terus apa yang dipermasalahkan? Apa pernah rupanya Yesus mengatakan Tuhan itu 3? Enggak pernah. Terus
Mari kita bijak. Tanggang lain ini Tritunggal atau Oneness? Yang mengatakan keimanan Kristen itu Tritunggal Bibel. Kristen. Nah, terus kami mengimani Bibel. Kalaupun ada perkataan-perkataan orang bahwasanya pengistilahan, jangan dibawa ke Bibel. Kami mengimani Bibel. Sekarang Yesus itu Bapa bukan? Tanggang. Yesus bukan Bapa, dia anak. Yesus ini ciptaan atau pencipta? Bukan ciptaan, dia firman. Suara abang lah. Abang dan suara abang. Antara abang dan suara abang. Jadi pencipta dia? Udah saya bilang tadi bukan bang. Pencipta bukan, ciptaan bukan. Gue rumah lu aja ini sama kayak bukan ciptaan. Sama kayak di Islam. Tunggu dulu bang. Enggak, pencipta bukan. Ciptaan itu kayak kau bang. Berhubungan badan mamamu sama bapakmu, terciptalah kau. Itu kalau cipta. Oh jadi sama kayak Adam. Bukan. Gini, bukan juga. Nabi Isa ciptaan. Nabi Isa ciptaan. Nabi Isa ciptaan. Itulah abang. Oke lah. Karena dia yang namanya ciptaan kan pernah nggak ada. Terserah abang aja lah. Iya nggak? Aku dan Carla sama Tanggang lain. Yang namanya ciptaan itu pernah nggak ada. Bang. Ya. Nggak usah bernarasi liar. Begini bang, begini. Lo nggak, kalau di Kristen ciptaan itu apa? Ciptaan itu bumi, langit bumi, kau yang ada. Bukan, itu kan produknya. Maksudnya definisi ciptaan itu apa? Pengertian ciptaan itu apa? Oke gini, kau istilah kehinduan dulu reinkarnasi. Kau dulu biar apa sama abang? Reinkarnasi itu ciptaan. Reinkarnasi itu proses dia, bukan mengenai ciptaan atau penciptaan. Ya udah. Jadi Yesus itu proses gitu. Diskusi yang lain aja lah. Berarti Nabi Isa itu ciptaan. Ciptaan Nabi Isa. Karena hasil perkawinan. Kalau udah disebut nabi ya ciptaan. Kalau udah disebut manusia ya ciptaan. Kenapa disebut ciptaan? Ya karena dia pernah nggak ada. Karena dia nggak pernah ada. Dia pernah nggak ada. Dia pernah nggak ada. Bukan berarti ciptaan itu ada sumbernya gitu. Ciptaan tuh tiba-tiba ada karena diciptakan kan gitu loh. Sumbernya lo bang. Sumber apa ini? Gini abang, tercipta sumbernya dari mana? Dari sperma kan? Prosesnya iya, awalnya sperma dulu. Ya udah. Terus? Nabi Isa? Enggak. Nabi Isa dari kun, ya dari kalimat Allah. Jadi pernah nggak ada kan? Berarti Nabi Isa itu bukan ciptaan bang. Lo sama lah kayak Nabi Adam yo. Nabi Adam juga nggak dari sperma. Ada dia. Dia diciptakan dari tanah bang. Hawa juga. Ya dari sperma bukan? Atau sperma itu tanah? Tunggu dulu aku. Yang nggak sama aja. Gini bre, Adam, Hawa, Yesus sama aja. Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa sama aja. Jangan bawa Hawa lah bang. Jangan disamakan. Gini, jangan bawa Hawa. Yesus sama aja. Itu manusia iya bang Kores. Gini kalau bang Adam Kores. itu manusia berdosa. Jangan bawa Hawa. Lo enggak, kalau ada manusia berdosa, bang Kores, jangan bawa. Kenapa Yesus enggak? Kenapa jangan bawa-bawa? Ada yang diisi dari teman ini kan berdosa bang. Satu-satu. Ini mau bahas dosa, mau bahas Hawa. Tunggu dulu bang aku. Iya makanya. Ini loncat-loncat lo. Abang tadi kan bawa Hawa, bahwasanya ciptaan tentang ciptaan. Emang kan dari narasi abang Paira, makanya kemana-mana jadinya. Nggak, kalian berdua bawa topik yang berbeda bre. Ya abangnya kemana-mana merujuk ke sini. Enggak, yang ini Tanggang mau bahas Hawa. Ini aku bahas Adam berdosa. Mau yang mana? Abang kan membahas tadi Hawa. Ya Hawa. Hawa kan Hawa ini juga pencipta juga karena bukan dari sperma. Ya dari tanah dia. Mana ada Hawa dari tanah? Loh, itu. Loh. Abang jadi debater itu bang atau apologet itu. Abang kuasai dulu istilahnya Bibel. Kalau abang Hawa dari tulang. Ya awal sumbernya dari tanah bang Adam. Enggak, sumbernya dari tulang. Iya tahu. Sumber bukan gini, bang. Adam tercipta dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Yesus tercipta dari apa Yesus? Dari firman, sama-sama aja dari semua ada sumbernya. Nanti tanah dari apa? Dari apa tanah? Dari Allah. Ujung-ujungnya semua dari Allah gitu. Kenapa jadi spesial yang Yesus? Tanah dari bumi. Bumi dari mana? Ya bumi diciptakan. Dari mana? Kuasa.
Dari Allah kan? Ya udah ujung-ujungnya bumi juga Allah. Enggak mendiri nanti karena ada juga ini 130 orang di bawah ini. Jadi iya maksudnya jangan mengspesialkan satu lalu kemudian mendiskreditkan yang lainnya. Kalau semuanya ada sumbernya, semuanya ciptaan gitu loh. Semua yang berasal dari sumber, semua ciptaan. Udah keren itu. Keren lagi. Udah beres. Oke, berarti Nabi Isa itu bukan ciptaan. Ciptaan lah, karena ada sumbernya. Kalam itu apa, Bang? Kalam itu perkataan. Kalam itu bicara, sifat bicara. Kalimah baru kata. Roh itu apa, Bang? Roh Allah itu apa, Bang? Roh itu ciptaan dari Allah. Namanya makhluknya Allah. Namanya makhluknya roh. Lagu itu ciptaan. Lagu ciptaan. Roh itu ciptaan. Ciptaan roh lah. Ada sumbernya. Bagaimana kan. Dia menciptakan sedangkan dia nggak miliki roh. Loh kalau ada rohnya terus mati itu sama aja ciptaan. Kalau Tuhan perlu roh, sama aja kayak Tamiya perlu baterai. Ya kalau nggak punya roh sama berarti nggak pernah hidup, Bang. Ya sama aja kayak daging sapi dong kalau gitu nggak ada rohnya mati. Apalah ini? Iya, berarti yang namanya Tuhan nggak perlu roh untuk hidup. Tuhan maha hidup. Aduh, dah. Ya iya dong. Coba dipikir dong. Tuhan harus ada rohnya supaya hidup. Apa bedanya sama Tamiya? Ya kan bentuknya roh. Loh, nah ini Kristen Nick. Roh itu bentuk atau sumber kehidupan? Gimana? Kalau Tuhan ada bentuknya itu berhala, bre. Berarti kan coba dipikirlah. Roh kan? Semua malaikat nggak bisa dilihat, iblis nggak bisa dilihat, roh nggak bisa dilihat. Terus bagaimana? Apa ini? Membedakan Tuhanmu dengan iblis. Membedakannya ya lihat sekarang ini. Gimana cara lihatmu? Sedangkan Allah nggak bisa dia menjaga akal dan pikiranmu, apalagi matamu. Ya lihat dari perkataannya lah. Lihat dari perkataannya, lihat dari testimoni nabi-nabinya, gitu loh. Baik juga bisa membuat kayak gitu, Bang. Bukan, lihat dari testimoni nabi-nabinya. Bagaimana itu Tuhan? Iya. Imanilah itu perkataan nabi-nabinya. Membedakan nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang tidak palsu. Nah gini, nabi yang asli perhatikan dia konsisten. Dia konsisten. Nabi yang asli konsisten dengan perkataan nabi-nabi sebelumnya. Kalau misalnya nabi yang palsu, dia pasti berbeda dengan perkataan nabi-nabi sebelumnya. Sesimpel itu Kristen. Contoh misalnya kalau Nabi Adam, dia berkata Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak bisa dilihat, gitu kan? Lalu kemudian nanti nabi berikutnya mengatakan yang sama, nabi yang asli. Sampai nanti nabi terakhir mengatakan yang sama, nabi yang asli. Tapi kalau misalnya nanti ada nabi, ada nabi yang palsu nih ngomong, Tuhan itu bentuknya seperti manusia, kulitnya putih. Bertentangan nggak sama nabi-nabi sebelumnya? Bertentangan, nabi palsu, gitu. Oke, Nabi Musa itu berbahasa apa? Ibrani. Nabi Isa berbahasa apa? Aramaik. Nabi Muhammad berbahasa apa? Arab. Tuhan yang diajarkan Nabi Musa siapa namanya? Tuhan yang diajarkan Nabi Musa. Oh, nama yang diperkenalkan kepada Nabi Musa. Allah. Sesuai bahasa Ibrani-nya, Bang, nggak ada Allah di situ. Jujur. Loh iya gitu. Di Taurat kan sekarang sudah dirubah-rubah, nggak ketemu lah. Iya, bahasa Ibrani-nya Tuhan yang diperkenalkan Musa, nama bahasa Ibrani-nya apa? Allah tetap. Loh, Allah itu kan bahasa Arab. Iya, tapi nama aslinya Allah. Ketika nanti pakai bahasa Ibrani jatuhnya jabatan, jatuhnya julukan. Di dalam kitab Yahudi mengatakan Allah itu nama Tuhan dia. Mana? Dalam bahasa Ibrani. Ya coba ini aja deh. Apa namanya kalau kita mau ke Yahudi? Tunjukkan, jangan. Gimana Tauratnya udah hilang? Tauratnya udah hilang. Aduh, pelin-pelan. Gimana mau ditunjukkan Tauratnya udah hilang? Yo, Bang Kores. Berarti omong kosong dong kalau Anda nggak bisa membuktikan kalau Tauratnya hilang. Bukan Yahudi dan Kristen sama-sama nggak pegang kitab Taurat dan Injil. Kalau Anda udah hilang. Bang, Bang Kores. Udah hilang, udah dipalsukan. Gara-gara Bang kemarin. Kau tunjukkan yang asli itu. Gimana udah hilang? Gimana udah hilang loh? Saya baru membenarkan Anda, berarti itu benar yang kau bilang. Udah hilang. Yahudi, Kristen dan Islam nggak ada yang pegang Taurat, Injil dan Zabur. Udah hilang. Percuma namanya menghujat. Lo kok menghujat? Gini aja, Tanggang Lai atau Kristen di bawah atau aku dan Carla, kalau misalnya memang punya Taurat atau Injil, tunjukkan yang mana. Bang Kores. Loh, kau tanya balik sama aku, justru Anda yang membuktikan. Ya kan hilangnya di kalian.
Ya karena Anda yang mengatakan udah palsu. Gimana sih Anda ini? Enggak, sekarang yang mana gitu? Yang mana yang kalian misalnya mau bawa ini loh Injil kami, yang mana itu? Kan Anda mengatakan Taurat itu udah dipalsukan. Iya, kalian punya yang asli? Kalian punya yang asli? Karena Anda tahu. Udah hilang, udah palsu mau gimana? Yang aslinya sudah hilang. Kalau belum kau dapat yang asli. Kalau misalnya disembunyikan, misalnya baru, ini ada yang aslinya karena disembunyikan. Tapi kalau sudah hilang, ya nggak ada aslinya. Ya tunjukkan aslinya dong. Ya nggak ada, udah hilang. Berarti omong kosong dong, nggak bisa kau buktikan udah hilang. Iman kalian omong kosong jadinya karena tidak memegang kitab yang asli, gitu konsepnya. Saya nggak bilang kitab kami bohong. Lo kalau kitab kalian bohong mana? Mana kitab mana? Coba tunjukkan mana Taurat sama Injilnya mana? Kan kalian mana? Palsu. Buktikan iya. Sama aku. Kenapa kau sama aku? Iya tuh makanya maling itu nggak mau ngaku. Kalau udah hilang nggak mau ngaku, dia takut diminta ganti rugi gitu. Ini seperti yang tanya Nabi Yeremia juga mengatakan begitu. Yeremia 8 nomor 8 baca. Maksudnya kalau palsu buktikan. Iya, kalau bahasa itu Bang, ditujukan aja mana yang asli udah. Gini, ya ada perdebatan kalau Bang tujukan asli. Sekarang ada kurasa masalah ijazah palsu lagi viral ini. Iya memang. Kalian ini gimana sih menuduh Islam bahwa kalian bisa kalau nanya Nabi Yeremia mengatakan bahwa itu sudah itu sama aja. Ini gua kasih tahu ke Muslim ya. Ini gua kasih tahu ke Muslim ya. Perhatikan Kristen kalau misalnya ditanya mana kitab Taurat, yang mereka kasih Kejadian bukan? Kejadian. Terus sejak kapan Tuhan bilang itu Kejadian Taurat? Kan nggak ada, palsu itu. Sesimpel itu ngebuktiinnya. Diminta Taurat dikasih Kejadian, diminta Taurat dikasih Imamat. Buktikan palsunya. Parah Bang. Itulah kitab kalian namanya Kejadian bukan Taurat. Itu bukti. Palsunya. Kitab kalian namanya Kejadian bukan Taurat. Itu palsu itu. Seperti yang menggugat ijazah palsu Pak Jokowi. Iya, gitu. Ijazah palsunya ada nggak? Ada nggak ijazah palsunya? Ijazah palsunya ada nggak ketika digugat? Sama lah kayak kau ini tadi. Sama kayak ijazah palsunya ada nggak? Bilang Injil yang asli sudah, aduh. Ya iya Injil yang asli. Coba sekarang gua tanya orang Kristen ya, kalian pasti nggak mau ngaku kalau kalian berdua. Mana? Loh, di Vatikan mana? Itulah. Kalau mana Vatikan apa namanya? Coba sini kasih lihat. Apa namanya? Kasih namanya aja. Injil apa? Atau enggak? Kan dia pakai kode-kode, kode nomor berapa? Kasih nomor kodenya. Kalau abang tanya masalah itu, Bang, itu sama aja abang nggak berdiskusi lagi namanya. Gini, enggak, memang udah sekat mak. Iya ya. Bentar Kores, dengar kau Tanggang ya, dari tadi kau ini ngeyel ya. Kalau memang kau tidak terima apa yang kita bilang palsu, kau kasih kita aslinya. Buktikan dulu palsunya. Loh, kenapa kami yang buktikan aslinya? Kalian yang bilang palsu, kami pula yang ya udah. Kalau kau tidak terima kita bilang palsu, kau kasih kita aslinya. Itulah SDM. Tunjukkan aslinya, Bunda. Seperti yang menggugat ijazah palsu Pak Jokowi. Coba. Nah udah, berarti kau terima kalau kita bilang palsu. Udah lanjut Kores. Dia terima. Iya gitu loh. Ya, intinya kami tuh simple. Pendukung Hamas. Kejadian itu adalah palsu. Waduh ke situ. Bukan nama kita. Iya, kita mah simpel gitu aja. Kalau kita minta Taurat, kalian kasih Kejadian, itu palsu tuh, Taurat palsu. Kalau misalnya kita minta Injil, kalian kasih Matius, itu palsu. Itu kita sesimpel itu. Buktikan. Iya, buktinya Lukas, Matius itu palsu. Buktikan kalau itu asli, bilang itu palsu. Iya, namanya aja udah Lukas bukan Injil. Namanya aja udah Kejadian bukan Taurat. Kau Bang Kores, kau apa? Nanti kau jadi murtad pula kau. Kok jadi murtad gimana sih? Ada feeling. Coba. Kores, pertanggungjawab. Apa. Ini gua tanggung jawab ya. Ini tanggung jawabnya gua ya. Jadi buktikannya kayak gini kawan-kawan. Mana yang asli, mana yang asli. Nah gini, kenapa yang asli itu sudah nggak ada? Karena hilangnya di Kristen gitu. Hilangnya di Kristen. Kok bisa hilangnya di Kristen? Perhatikan kawan-kawan. Ketika kita minta kitab Taurat, Bang Kores, apa yang mereka kasih? Mereka kasih kitab Kejadian, gitu kan? Terbukti itu palsu. Mereka yang ngilangin mintanya ke Islam kan gitu. Kita tinggal ketawa aja. Udah Taurat. Sekarang kita minta Injil. Ketika kita minta Injil, dia kasih apa? Dia kasih Matius. Lu bayangin, Injil. Kalau di zaman sekarang kau dipenjara. Dikasih Matius. Jauh kemana-mana. Artinya apa? Artinya sudah hilang juga Injil.
Sekarang mereka kejang-kejang nyuruh Islam kasih yang aslinya, kasih yang aslinya. Lah, yang lahir duluan siapa? Kan Kristen. Kalian lah yang ngilangin. Ketakutan. Kok kami yang ngilangin? Gitu. Ketakutan. Takut apa? Kau tunjukkan kalau memang kau punya yang asli. Jika Karena bilang itu palsu, berbicara dong. selesai. Kalian yang bilang palsu. Taurat kalian. Iyalah, kalian punyanya Lukas. Bunda jangan Diminta Injil, kalian kasih Lukas. Abang pendukung Pak Jokowi enggak? Dari mana Lukas? Pendukung ya. kamu hujat Iya, nama baik, betul. kena pasal kamu, kena pasal. Pasal aja Kores. pasal. Pasal penistaan, Bang Kores. Oke, kalau masuk Oi. penjara. Abang pendukung Pak Jokowi. Kalau di zaman sekarang. Ya. Pak Jokowi sekarang Pak Jokowi lagi sakit loh, kasihan. Nyusul. nggak Tapi apa-apa, tapi tambah gendut. manusia. Kores. Nyusul. Ya. Nyusul yang kabur. Nyusul si Edi sama Limatul sama Saipudin. Nah itu pembujat. Kau laporin. Iya. Tolonglah, berikanlah kesabaran menghadapi orang-orang kayak gini. Ah, kita palsu kau bangga-banggakan. Iya, tunjukkan asli. Ya kau tunjukkan aslinya. Kalau kau Loh, bilang kenapa itu kau benar salah, Ini sampai kiamat saling tuduh kita. Tunjukkan yang aslinya, lu tunjukkan, lu juga tunjukkan, lu tunjukkan gitu. Sampai kiamat beri gitu-gitu terus. Anggap aja jangan Karena Anda palsu. tidak mempertahankan pernyataanmu. kejadian sama Imam Nggak bisa Ahmad bertanggung ya, jawab Kores. membuktikan. Apa tuh, Bol? Itu sudah dipalsukan. Iya. Kau nggak bisa Palsu tunjukkan itu. Pak mana yang dipalsukan, mana yang asli. Ya itu palsu. 1 Yohanes 7 nomor 5 dikatakan itu palsu. Markus 16 12 sampai Markus 16 9 sampai 20 dikatakan itu tambahan gitu Kalau kan. di zaman sekarang itu penistaan Kores. agama, ngerti gak lu? Kenapa? Itu dengar dulu. Ya tinggal dibuktikan aja nanti, tinggal dibuktikan aja mana yang penistaan gitu loh. Bang Kores kurang. Kan ditanya Taurat, kenapa ngasih kejadian? Coba gue pengen tahu pakar-pakar Bible bakal jawab apa. Aslinya. Iya, nanti kalau di pengadilan kan gitu. Kenapa kamu bilang palsu? Saya minta Taurat, Pak. Terus dikasihnya kejadian. Palsu itu. Kenapa kau tuh bisa karena kau nggak megang yang asli? Ya iya memang. Kan kalau orang menggugat tinggal gugat, Bre. Kau Kenapa Kores kau gara-gara bilang kayak kau gitu? mengusuk Nekat jadi. nyata kau ya, nekat. Kau hati-hati kau Kores, perkut imanmu nanti jadi murtad. Bang Kores nekat. Gak mungkin tanggang gitu. Karena dalam Islam diajarkan. Ini surah Al-A'raf ayat 194 dikatakan begini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa, yang lemah seperti kamu. Jadi kalau kita lihat ada Tuhan lemah seperti kita, atau misalnya ada gendernya seperti kita, itu berhala jatuhnya. Nggak bisa, Bre. Nggak bisa gua murtad. Bodoh lah Nekat kau yang kalau kau nyata jadi kamu murtad. Kores. Cuma Apa tuh? manusia bodoh yang jadi murtad. Kamu Cuma lebih manusia bodoh yang jadi murtad. Kamu nekat yang nyata. Apa yang nyata? Kamu nekatnya. Malaikat yang nyata. Apa sih? Nah, Udah nggak bisa ngomong lagi, udah ke laut aja lo, ke laut. kenapa saya Apa? dimimpi sih? Ini mute lah kau ngoceh terus. Nggak kasih Ya kan kesempatan nggak orang. menghujat Takutan kali ya Bunda. kalau ngomong ya. Kan nggak menghujat. Iya kalian kan nggak bisa. Soal menghujat, tapi Mana satu-satu asli dong itu? ngomong. Oke. Masa Oke. ngomong, kau ikut Oke. ngomong. Oke. Diam dulu. Ya, tunjukkan mana yang asli. Ganti-gantian. Oke. Apa? Nggak ada, udah hilang. Yang asli udah hilang. Diskusi itu begini, kalau orang ngeklaim, Bibelmu palsu. Nah, kau buktikan bahwa itu asli, itu begitu. Jangan nanya saya kalau aslinya mana. Goblok lo. Abang pendukung penggugat ini ya. Iyalah. Penggugat apa tuh? Loh kami bilang kan Ijazah semua kitab palsu. kami Om asli. Radul. Dengar, Sobi dengar. Katul Oh, bilang. setara ijazah ya. Kitab kami itu dari kejadian sampai wahyu itu asli. Sopi bela betul. Cuman Sopi betul. Ya asli, kejadian asli gitu. Tapi jangan dibilang Taurat. Sementara kau bilang palsu. Nah, Bunda. Ya Lukas asli, tapi jangan dibilang Injil gitu loh. Kalau misalnya kalian bilang Injil itu, kalau kalian bilang Lukas itu Injil, palsu jadinya kitab saya itu. udah gue jelasin kejadian itu sampai wahyu maksudnya. itu asli. Ya kejadiannya asli, tapi jangan dibilang Taurat. Lukasnya asli, tapi jangan dibilang Injil. Jatuhnya apa? Injil palsu kalau Lukas Itu dibilang kitab Injil. saya jelasnya sama Anda. Gimana sih? Saya kejadian Lu wahyu itu deh. asli. Gini. Iya asli itu, jangan dibilang Taurat sama Injil tapi. Aku Loh, jadi di teringat dalam ijazah palsu kejadian ini. itu sampai Kamu wahyu asli, tapi bukan Taurat atau itu Injil. kan dalam Bible kan ada Ijazah Taurat. palsu. Ada Taurat di mana? Yang mana Taurat dalam Bible kalian? Mana coba? Tunjukin. Yang mana? Emang botol semua. Iseng-iseng nanya atau Enggak, ini beneran nanya. Kalau beneran itu Taurat yang mana? Komal Bunda Komal Korla, ada otaknya situ- ini. Lo kok nggak ada otak malah marah? Bu Mega. Mewakili Bu Mega.
Bunda Lalu tanggang dari tadi lo nggak maju-maju lo. Enggak Bunda. Aku jadi ketawa. Kan Bu Mega kan gitu juga, nyuruh juga. Kenapa kau bawa Megawati di sini? Apa urusan kau? Enggak. Kau tuh citizen Teringat. second citizen kalau kita ngomong di Amerika. Jadi kau jangan sampai banyak tingkah tuh minoritas. Bunda, karena ada perbedaannya di antara kita, makanya ada. Gak ada urusan, diskusi. makanya kau belajar dulu lah, belajar di. Gak usah dibawa ke kebencian lah. Gak usah dibawa ke kebencian. Bukan gitu masalahnya. Boleh kau bilang kitabmu asli, tapi jangan bilang itu Taurat atau Injil. Wah, Bunda langsung nangkep perkataan Kores. Yang Muslim Aku itu kan pinter-pinter ketawa, emang. Bunda. Keren-keren. Ingatnya aku ijazah palsu itu sampai Dia dari sekarang. tadi katanya Bunda Mila ini apa namanya murtad katanya gitu. Sekarang Kores Enggak. murtad. Kan ku kuanti-wanti, Cuma karena manusia bodoh lah masuk Kristen itu. Kalau pintar Enggak mana juga mau Bunda. Enggak boleh gitu Bunda, karena takdir manusia ada juga. terkutuk kau tuhankan. Di mana itu? Karena takdir Masuk Bunda akal baik sama juga. sekali. Oke, Tanggang. Hidup kau di mana sih? Cobalah Bunda, belajar yang lebih bagus lagi. Apa yang ku Ganti bilang itu Bunda. pendetamu. Jangan cuma bayar-bayar perpuluhan dapat ilmu enggak. Yang ada Aku enggak bikin pernah malu bayar orang perpuluhan Kristen. Bunda. Kau Nggak tahu pernah dah? aku bayar. Kau tahu Tanggang? Kau Iya, tuh Bunda. bikin malu umat Kristen, tahu nggak? Kenapa gitu Bunda? Lah iyalah. Kau bilang Injil Taurat ada di Bibelmu, dari mana itu? Tunjukkan kalau memang ada. Kau nggak bisa nunjukin. Ya, kami bilang palsu, kau marah. Maksudnya Bunda, Injil itu apa sih Bunda? Nggak usah nanya Injil apa. Kau kan mengaku Ini bahwa kan itu Injil. Bunda menurut Imamat tadi. sama kejadian, dengar saya. Imamat sama kejadian kau bilang itu Taurat. Nah sekarang tunjukin mana Tauratnya. Nggak ada kan? Nah berarti yang kau pegang itu anak palsu. Nah, kau boleh bilang Bibelmu asli, nggak apa-apa. Tapi kalau di Bibel kami ada. Sama Taurat sama Injil. Itu yang nggak Di Bibel boleh. kami ada kok semua Bunda. Ya mana tunjukin kalau itu ada Taurat. Mana Taurat aslinya Itu makanya. mana? Kalau sama. Ya kan. Sedangkan Bibel kami itu Bunda. Kedatangan Yesus kan menggenapi kok Bunda. Dengar saya. Taurat. Kau kan jemaat biasa. Iya. Pendetamu aja itu mengakui Bibelmu itu ada 6.000 kesalahan kata. Ada Kesalahan 6.000. kata itu kan Mereka gini. sekarang ini menggugat ke LAI. Itu pendeta loh yang menggugat ke LAI. Kenapa kau mau belantah sama Ya kan saya? kata Bunda. Nah, kok kata gimana? Nah kau datang ke LAI situ. Banyak tuh pendeta tiap hari berkunjung ke situ. Bukan minta ajarannya loh Bunda. Ajaran bukan apa? firmannya. Ajaran palsu begitu kok. Enggak loh Bunda. Udahlah. Mana ada yang palsu? Apa Udah. apa yang menyesatkan ajaran Bibel? Ya, pergilah sana. Kores lu. Awas Aku udah- Bunda. Oh ya. Dari tadi dia tuh. Hati-hati jadi murtad Bunda ya. Kau yang murtad. Cuma orang bodoh yang masuk Kristen, tahu nggak kau? Cuma orang bodoh. Kau dengar kata-kata saya. Cuma orang bodoh yang mau masuk Kristen. Nah, Lu kalau ngajak orang masuk Kristen itu ada nubuatannya Nggak ada di ngajak. Nggak ada ngajak, KPR 2 tanggal. Justru KPR 2 dibilang kayak gini loh. Di KPR 2 itu orang-orang dari umat Kristen akan dibantai oleh nabi. Kalau ada kan gini, nanti akan ada nabi dibangkitkan gitu, yang dimana jika tidak mengikuti perkataan nabi ini akan dibantai dari umatnya Kristen gitu dibilang. Itu kalau Makanya mending masuk Islam supaya nggak dibantai nabi ini. juga lah Bang. Gimana aku mau berdiskusi sama Abang pun menghujat. Loh, nggak menghujat loh, ini KPR 2. Ini kita buka KPR 2 ya. Udah aku bilang kayak ijazah palsu tadi, Bang bilang palsu, nggak bisa Bang buktikan. Jadi aslinya di mana? Ya, aslinya udah hilang sama yang punya lah. Yang punya ngilangin orang lain yang disuruh ganti. Gimana ini? Bang. Warako bin Naufal itu pendeta Bang. Pendeta dia. Pendeta dia itu bersyahadat juga. Apa tuh? Bersyahadat dia enggak. Ya enggak kan pendeta, Nasrani dia. Tapi dia mengakui kok. Mengakui. Iya dia mengakui gitu. Enggak, Bunda Korla, tunggu dulu Bunda Korla ini diskusi. Bunda Mila. Bunda. sorry Bunda. Sorry. Kayak gitu juga lah tadi masalah yang Bunda bahas tadi itu tentang. Dia udah bingung sekarang pegangan. Ya, janganlah langsung. Aku sama saya kau masih baik-baik, sama Kores kau besok masuk rumah sakit. Tunggu dulu Bunda. Ini gua mau nggak mau debat ose ya ini. Aduh. Bang Kores. Oi. Gara-gara Bang kemarin jadi tersulut Bang Usup. Bang siapa? Bang Usup atau debat sama di situ gara-gara Bang.
Oh iya, memang gua jago jago ini kok, jago bikin kebakaran orang. Ketawa aku di situ. Si Edi juga lucu, sosok bilang Islam berbahaya. Gua bilang Kristen agama cengeng, marah dia. Abang datang-datang udah merusuh. Lagian Edi kan mainnya framing, ya gue framing balik lah. Oh, Islam berbahaya. Lah kalau Islam berbahaya kenapa agama lu cengeng? Lawan lah. Ada pula bunda itu di situ kan? Nggak ada. Ada ya. Ada. Saya lihat. Iya. Tapi saya lagi. Gimana, mantap ya Bun ya? Gitu. Gue di DM-in Tanggang sama Muslim gitu. Terima kasih Kores, terima kasih sudah bubukin Edi, terima kasih Kores, sering-sering ya. Aman. Emang dia itu harus bubukin gitu, nggak bisa bukan. Tunggu dulu kau Tanggang. Emang si Edis ini harus ada yang balas seperti itu, nggak bisa dengan lemah lembut. Nginjak kepala dia. Sok-sokan. Udah gitu lu yang lucunya apa Res? Muslim ini ada 30.000 follow saya ya ini. Gue bilang biar gue buang ke got itu mau follow kau. Parah. Tapi ini ya Yusuf Pei sama Edis viewernya sama-sama gede tuh. Seru juga itu. Iya, setelah debat orang abang itu, penonton Bang Yusuf terakhir semalam tonton hampir kalau nggak salah hampir 30.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 30-an tadi. setelah iya naik abang itu.